saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Menjalin kerjasama dengan International Moneter Fund IMF atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. Yang kelima, membentuk dana pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Upaya-upaya penyelesaian krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Namun, rupiah kembali melemah mencapai 8.000 rupiah per dolar Amerika pada masa akhir jabatan B.J. Habibie. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot pada bulan April tahun 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12 juta rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa-masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat, yaitu meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar, lalu mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah, dan kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai. Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa hutang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika.